Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu mengorbankan hidupku, kata Xiao Chen. Wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya saat dia mengatakan itu sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Xiao Chen saat mendengar itu, baru setelah itu dia menoleh dan menyapu pandangannya. Ada total 8 ahli yang kekuatannya berada di bintang 4 doseng termasuk Xiao Chen yang tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya 7 ahli yang akan bekerja sama melawan api lotus iblis. Hung Seng memimpin untuk melangkah di udara, tubuhnya berhenti dan muncul dalam jarak cukup dekat dengan api lotus iblis. 6 ahli lainnya mengikuti di sampingnya. Banyak ahli lain di sekitarnya bertukar pandang dengan ekspresi serius satu sama lain saat melihat barisan di langit. Mereka dengan cepat mundur serempak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang akan mengguncang bumi ini. Api lotus iblis yang berdiri di atas pilar magma tersenyum aneh sementara semua orang dengan cepat mundur. Aku sudah lama menunggu pemandangan ini. Tombak api iblis, teriak api iblis melambaikan tangannya dan mengepalkannya ke udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Segera sebagian lautan magma mulai berputar dan sebuah tombak api putih panjang tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangannya. Saya telah disegel selama ribuan tahun, hari ini, siapapun yang menghalangi saya akan mati, kata api iblis dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan gelombang api iblis raksasa tiba-tiba keluar menyebabkan ekspresi Hung Seng dan lainnya nampak berubah. Serang bersama, kata Hung Seng dengan dingin. Doci kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan keras menghantam gelombang api besar, namun kabut hitam langsung hancur dan gelombang api besar terpecah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan keras meluncur ke arah Hung Seng dan lainnya. Doci yang sangat kuat segera melonjak di tubuh Ziyan dan lainnya saat melihat 7 pilar api yang meluncur. Mereka melambaikan tangannya dan 7 pilar Doci segera ditembakkan dan dengan keras menghantam 7 pilar api menyebabkan percikan Doci meletus di langit sementara Ziyan dan lainnya terhuyung mundur. Senyuman dingin muncul di wajah api iblis setelah memaksa pihak lain mundur. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Segera lautan magma di bawah tiba-tiba meledak ketika tangan magma raksasa keluar dari lautan magma dan meluncur secepat kilat ke arah Hung Seng dan lainnya. Akhirnya dengan kejam menghantam mereka hingga terhuyung sebelum mereka bisa membalas, dan tangan magma kembali ke magma di bawah saat suara percikan magma terdengar. Kejutan di wajah kelompok Xiaoyan menjadi lebih padat ketika melihat jalannya pertarungan. 7 ahli yang telah mencapai bintang 4 doseng telah dirugikan dalam 2 pertukaran pertama. Permukaan lautan magma meledak terpisah ketika beberapa sosok sekali lagi menyerang ke depan dan melayang di udara dengan kemarahan melonjak di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli terbaik di dataran tengah. Sejak kapan mereka dipukuli hingga kondisi seperti itu? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita, kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi, teriak Hung Seng dengan dingin. Kita hanya bisa mengalahkan api lotus iblis, sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Guhai. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius dan Doci yang lebih kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Tubuh Ziyan bergetar saat raungan naga bergema di seluruh tempat. Dia akhirnya berubah menjadi tubuh naga Phoenix raksasa dan mengepakkan sayap besarnya hingga menciptakan gelombang tornado panas. Apa itu? Mengapa naga kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Pikir Hung Seng terkejut, matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian dia buru-buru menyingkirkan keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya dengan cepat berubah dan Doci yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya. Guhai dan lainnya menyipitkan mata mereka saat Ziyan dan Hung Seng melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin kencang menyapu sekitarnya dan awan gelap berkumpul menyebabkan lautan magma di bawah mulai bergolak dengan liar ketika Guhai dan lainnya melepaskan Doci mereka. 7 bintang 4 doseng akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Api lotus iblis hanya mengangkat alisnya setelah merasakan lonjakan Doci semua orang, namun kelicikan muncul di benaknya saat matanya dialihkan ke kelompok Xiaoyan saat dia berteriak dengan dingin, semua boneka api, bunuh mereka semua. 10 boneka doseng di langit tiba-tiba membuka mata mereka setelah mendengar perintah api lotus iblis dan segera meluncur menuju kelompok Xiaoyan.
Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat 10 boneka api bergegas ke arah mereka. Sebuah teriakan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak doseng di pihak mereka, namun dia tidak akan menyerang duluan ke depan dan memblokir boneka api ini yang tidak mengenal kelelahan. Sun Er dan lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiaoyan mundur dan menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. Hanya beberapa boneka api berani bertingkah di depanku, kata Hung Jiang menyeringai. Panatua Hung Jian, jangan menyerang duluan, kita akan bertarung jika boneka api menyerang. Mari kita lihat dulu pertunjukannya, kata Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Baiklah, kata Hun Jiang tersenyum aneh, matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiaoyan. Para ahli lainnya segera berkumpul, mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 boneka api doseng yang meluncur ke arah mereka dan sekejap muncul di depan semua orang. Mata boneka itu mengamati semua orang sebelum mereka bergegas ke depan dan menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju sasaran yang telah mereka pilih sebelumnya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat 3 boneka api menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 2 doseng. Semua orang harus berhati-hati, kata Xiaoyan. Doci di tubuhnya melonjak saat tubuhnya bergerak dan muncul di depan boneka bintang 2 doseng sebelum mengepalkan tangannya dan pedang Suan muncul di tangannya dan dengan kejam akan menebas kepala boneka api. Lapisan api putih gelap melonjak di tubuh boneka api sebelum mengangkat tangannya dan dengan paksa memblokir pedang Suan. Boneka api mengaum setelah dengan paksa memblokir serangan pedang Suan. Api putih gelap tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang dengan ganas akan menggigit tangan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat serangan aneh api iblis. Tubuhnya berkedip dan muncul di belakang boneka api seraya mengangkat kedua tangannya saat melepaskan telapak tangan langit. 2 lubang hitam dengan cepat muncul di telapak tangannya dan menyebar dengan cepat sebelum dengan kejam menghantam boneka api menyebabkan api putih gelap di tubuh boneka api menjadi sedikit redup. Namun serangan Xiaoyan tidak membuat serangan boneka api melemah, sebaliknya boneka api melepaskan pembalasan yang tajam menyebabkan Xiaoyan sedikit kerepotan namun dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan perlahan berada di atas angin. Setiap kali serangan telapak langitnya menghantam akan menyebarkan sebagian api putih gelap meredup dan kekuatan boneka api akan berkurang. Sementara Xiaoyan akan segera mengalahkan boneka api. Sun Er dan Guozi juga berhasil mendesak mundur lawan mereka. Sebuah telapak tangan musim semi raksasa terbentuk di langit sebelum dengan keras menghantam boneka api akhirnya menyebarkan api iblis terakhir di tubuh boneka api menyebabkan serangan boneka api tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat dan kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api putih gelap ini adalah sumber energinya sekaligus kelemahannya. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan simbol spiritual dari cahaya misterius dari peta kuno untuk merebut kendali dari boneka api ini. Pikir Xiaoyan sedikit menegang, jika dia bisa mengendalikan boneka api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiaoyan segera bertindak saat pikiran itu melintas, tubuhnya berkedip dan muncul di depan boneka api. Dengan lambaian tangannya tubuh boneka api yang melemah itu nampak membeku. Pada saat yang sama, jarinya dengan cepat menggambar simbol misterius di dahi boneka api dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Simbol misterius itu tercetak di dahi boneka api dan menyatu dengan kulitnya. Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran boneka api, Xiaoyan dengan cepat merasakan panas yang dipancarkan dari pikiran boneka api saat dia melihat bagian terdalam dari pikiran boneka api. Ada manik api putih gelap melayang di tempat itu yang mengandung energi sangat menakutkan. Simbol spiritual terus menyerang pikiran boneka api sebelum memancarkan gelombang penghalang misterius dan perlahan mulai membungkus manik api. Kejutan muncul di hati Xiaoyan saat melihat itu. Di saat yang sama boneka api di depannya diam-diam menurunkan tangannya dan berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Aku bisa mengendalikannya, pikir Xiaoyan dengan kegembiraan muncul di wajahnya. Jika dia mampu mengendalikan 10 boneka api ini, barisan boneka di bawahnya juga akan mengikuti. Namun simbol ini hanya dapat mengendalikan boneka api untuk sementara. Tapi setelah perhatian api lotus iblis terpecah, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk membuka segel simbol dan kembali mengendalikannya, pikir Xiaoyan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke medan pertempuran dan melihat boneka api yang bertarung melawan Sun Er dan Guozi telah ditekan sampai mereka terpaksa mundur dengan api putih gelap di tubuh mereka menjadi lebih redup.
Xiaoyan baru saja akan berpaling ketika fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba dipancarkan dari jarak dekat membuat api surgawi di tubuh Xiaoyan sedikit bergetar menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya, matanya mengikuti arah fluktuasi itu berasal dan melihat api yang melayang di langit dengan sepasang sayap api besar yang mengepak menjulur dari bagian belakang api. Apakah itu adalah 8 api penghancuran tanah? Pikir Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya saat dia melihat api hitam yang muncul di belakang Huo Xuan. Api 8 penghancuran tanah berada di peringkat 6 api surgawi, meski kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari kekuatan lawannya. Namun dengan bantuan 8 api penghancuran, ia dapat melawan boneka Doseng bahkan dipukuli sampai tidak dapat membalas. Ledakan teredam lainnya dipancarkan dari arah lain membuat Xiaoyan mengalihkan matanya, dia menyipitkan matanya saat melihat Hun Feng dan boneka Doseng bintang 2 tengah bertarung. Xiaoyan melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangan di tubuh boneka api menyebabkan api putih gelap di permukaan tubuh boneka api berubah menjadi garis api yang dengan cepat mengalir ke telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api putih iblis sedang ditelan Hun Feng, dia benar-benar berani menelan api iblis. Pikir Xiaoyan dengan kejutan melonjak di wajahnya, bagaimanapun api iblis dapat menghancurkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak berani menelan begitu saja api itu, namun Hun Feng dengan berani menelannya. Hun Feng sepertinya sangat menikmati saat menelan api iblis, namun dia sepertinya merasakan tatapan Xiaoyan yang tertegun, senyum di bibirnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman lebat. Orang ini memang sedikit misterius, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya, dia bisa merasakan Hun Feng adalah lawan paling berbahaya di antara semua generasi muda. Fluktuasi energi yang tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar saat teriakan tajam kemarahan tiba-tiba keluar dari mulut api lotus iblis. Xiaoyan menoleh dan melihat medan pertempuran Hung Seng, tampaknya serangan gabungan dari 7 Doseng bintang 4 bahkan menyebabkan situasi api lotus iblis menjadi sangat buruk. Sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan melihat boneka api yang tidak jauh, dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata para boneka dan energi yang sangat liar menyebar dalam sekejap. Cepat, mundur, mereka akan menghancurkan diri sendiri, teriak Xiaoyan pada kelompok Sun Er. Yolao nampak terkejut saat mendengar teriakan Xiaoyan, boneka Doseng yang menghancurkan diri sendiri bukanlah hal biasa. Tubuh boneka api dengan cepat membengkak sementara kelompok Sun Er dan lainnya segera mundur sebelum akhirnya boneka api meledak membawa energi menakutkan menyapu langit dalam sekejap, banyak retakan besar dengan kuat merobek udara hingga mencapai lautan magma yang paling dalam, bahkan beberapa ahli yang lambat melarikan nampak memuntahkan darah setelah energi kekerasan menyapu tubuh mereka. Setelah boneka api pertama menghancurkan dirinya sendiri, mata boneka yang tersisa memancarkan cahaya yang kuat saat mereka mengejar kelompok Xiaoyan, bahkan Hung Jian mulai mundur dengan cepat ketika dia melihat boneka api menyerbu ke arahnya untuk menghancurkan diri. Reaksi kelompok Xiaoyan cukup cepat saat melarikan diri, namun tidak semua ahli seberuntung itu, beberapa boneka api telah menyerang di depan beberapa ahli sebelum akhirnya meledak di depan mereka dan meledakkan mereka hingga hancur berkeping-keping. Setelah ledakan yang mengguncang seluruh tempat mereda, lebih dari setengah dari jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis telah tewas. Beberapa dari mereka yang selamat nampak tertegun saat mereka melihat lubang besar magma yang dalam ketika 6 boneka api meledak. Riak energi ledakan mengerikan dari 6 boneka api menyapu dengan liar juga menghantam 3 boneka api lainnya hingga hancur. Rasa dingin melonjak di mata kelompok Xiaoyan saat mereka menatap langit yang benar-benar kosong. Penghancuran diri boneka Doseng terlalu menakutkan. Api lotus iblis ini benar-benar kejam, dia membiarkan para boneka api itu menghancurkan dirinya sendiri, kata Xiaoyan. Sun Er dan lainnya mengangguk saat mendengar itu. Semuanya, pinjamkan aku kekuatan kalian, sekarang adalah saat terbaik untuk menyegel api iblis, teriak Hung Seng dengan dingin, tubuhnya menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum dia menghantam udara kosong. Di saat yang sama formasi hitam raksasa muncul di langit, bagian tengah dari formasi besar telah mengunci api lotus iblis di bawah, itu adalah formasi iblis penyegel Tianlo, seru Sun Er tertegun saat melihat formasi hitam besar di langit. Guhai dan lainnya mengenali formasi besar ini. Pada saat kritis ini, mereka dengan cepat mempertimbangkan situasinya meski harus bekerja sama dengan Hung Seng untuk menyegel api lotus iblis sebelum melambaikan tangan mereka, dan 6 pilar doci yang besar melonjak dari segala arah dan menyerbu ke dalam formasi besar di langit.
Hung Seng segera mengganti segel di tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar. Pilar Doqi yang benar-benar hitam yang ditutupi dengan simbol misterius tiba-tiba meletus dari tengah formasi dan sekejap menghantam api lotus iblis di bawah. Api pemurnian Tianlo, inti perubahan, teriak Hung Seng dengan ekspresi dingin muncul di wajahnya, matanya dengan tajam menatap api lotus iblis di bawah yang telah dihantam dan akan kesulitan untuk melarikan diri. Pilar cahaya hitam besar akhirnya ditembakkan dari tengah formasi besar dengan kecepatan menakutkan yang dengan sekejap melintasi ruang angkasa, bahkan lautan magma di bawah telah terbelah dengan paksa. Teriakan menyedihkan segera terdengar dari api lotus iblis saat dihantam pilar cahaya hitam menyebabkan api putih gelap di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan formasi ini. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan api lotus iblis merasakan sedikit bahaya, tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi tubuh api raksasa membuat suhu di sekitarnya langsung meningkat dan lautan magma di bawah menggelembung saat banyak pilar magma terus meletus. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar yang terdistorsi saat api lotus iblis melakukan perlawanan. Semuanya, berikan semua kekuatan kalian ke dalam formasi, kalau tidak, kita semua akan mati jika dia berhasil membuka segelnya, teriak Hung Seng yang ekspresinya segera berubah setelah melihat riak melingkar yang distorsi. Segel di tangan Hung Seng berubah setelah dia berteriak, Doqi yang kuat melonjak di tubuhnya dan ditembakkan ke dalam formasi. Guhai dan lainnya mengatupkan gigi mereka dan dengan cepat menuangkan semua Doqi mereka ke dalam formasi besar menyebabkan formasi dengan cepat melebar setelah mendapatkan begitu banyak Doqi dan pilar cahaya hitam yang mengandung energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mau mencoba menyegelku? Kalian pikir kalian siapa? Teriak api iblis dengan dingin saat merasakan kekuatan formasi yang melonjak. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak dan gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam formasi pilar cahaya menyebabkan Hung Seng dan lainnya menjadi pucat dan memuntahkan darah. Kelelahan mulai naik di wajah mereka. Api lotus iblis terlalu kuat. Semuanya, bertarunglah dengan darah kalian, teriak Hung Seng. Menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, ekspresi ganas melonjak ke wajahnya saat dia menggigit jarinya dan setetes darah keluar memasuki pilar cahaya. Ekspresi Guhai dan lainnya berubah setelah melihat Hung Seng bersedia kehilangan darahnya, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan memberikan setes darah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah semua orang memulai serangan habis-habisan menyebabkan tubuh besar api lotus iblis mulai menyusut dengan cepat. Kesenangan melonjak di mata Hung Seng saat melihat tubuh api lotus iblis menyusut. Segel di tangannya segera berubah sebelum akhirnya dia berteriak keras, formasi iblis penyegelan Tianluo, segel. Segera penghalang cahaya hitam besar mulai menyusut dengan cepat dan sekejap menyegel api iblis di dalamnya. Guhai dan lainnya menghela napas lega saat melihat api lotus iblis berhasil disegel. Mata Xiaoyan terfokus pada pilar cahaya hitam sebelum mengalihkan matanya ke Hung Seng. Pada saat ini semua orang di kelompoknya telah terluka. Pertempuran besar dengan api lotus iblis sebelumnya telah melelahkan Doqi mereka. Keheningan sementara muncul di langit setelah api iblis disegel. Kerjasama ini sangat menyenangkan. Api lotus iblis akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa dataran tengah telah dihindari. Terima kasih banyak, kata Hung Seng tertawa sambil menangkupkan tangannya ke Ziyan, Guhai dan lainnya. Namun Guhai, Ziyan dan lainnya segera merasakan sesuatu ketika senyum aneh muncul di wajah Hung Seng. Tangannya tiba-tiba meraih api lotus iblis di dalam pilar cahaya hitam dan pilar cahaya hitam itu terbang ke arahnya. Terima kasih semuanya untuk hari ini, saya akan mengingat bantuan semua orang, kata Hung Seng tertawa keras. Bajingan, dia menipu kita, seru Hoyao dengan marah. Namun suara dingin tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada cukup dekat dengan Hung Seng. Ruang di sekitar pilar cahaya hitam menjadi terdistorsi saat arah yang dituju berubah dan terbang ke arah lain. Bagaimana bisa semudah itu untuk merebut api iblis? Kata Ziyan. Kamu, teriak Hung Seng dengan marah setelah melihat api lotus iblis yang hampir mencapai tangannya tiba-tiba terbang menjauh. Matanya dengan dingin memelototi Ziyan yang telah turun tangan. Ziyan berpengalaman dalam kekuatan spasial, meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mengubah ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Hung Seng menahan marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menyerang Ziyan saat ini. Sebaliknya dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan Hung Jian, mengapa kalian berdua tidak merebut api iblis?
Ekspresi Xiaoyan nampak berubah saat mendengar itu, sayap tulang dengan cepat muncul di punggungnya sebelum mengepak dan muncul di depan pilar cahaya hitam dan meraihnya, namun tangan Xiaoyan baru saja terulur ketika suara dingin Hung Jian terdengar di atas kepalanya, "Kau mencari kematian." Xiaoyan sedikit terkejut saat merasakan angin tajam muncul di atas kepalanya. Telapak tangannya segera menghantam pilar cahaya dan mengirimkannya terbang ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit saat melepaskan jari musim semi. Dua jari raksasa dengan cepat terbentuk di langit sebelum dengan keras bertabrakan langsung dengan serangan Hung Jian menyebabkan keduanya terhuyung mundur. Pertukaran sengit yang sekejap meletus menarik banyak tatapan terkejut sebelum mereka mengalihkan mata mereka dengan panas ke arah pilar cahaya hitam yang melayang di langit dengan api lotus iblis yang telah disegel di dalamnya. Dalam sekejap banyak sosok muncul di langit saat melepaskan keterampilan mereka untuk merebut api lotus iblis. Seorang banseng tingkat tinggi meraih api iblis di tangannya sebelum 10 doci telapak tangan dengan kejam menghantam tubuhnya hingga separuh tubuhnya meledak di tengah teriakan menyedihkan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.